Said. BAPMES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Usman, eh, Seksi PD Pontren, Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, akan memberikan tutorial terkait dengan BAPMS tahun ajaran 2025-2026 semester genap. Karena yang semester ganjil itu sudah terlewati dan sudah selesai semuanya, insya Allah sudah dilaksanakan. Sekarang kita sudah memasuki tahap yang semester genap 2025-2026. Langkah pertama yaitu kita buka MS. Buka MS ini bisa Google dan juga bisa dari Chrome bisa. Dan linknya yaitu adalah ms.kemenag.co.id garing login. Nah, siapkan emailnya atau akunnya. Saya ini sudah menyiapkan. Tapi biasanya itu kalau sudah tersimpan biasanya bisa langsung masuk. Karena ini nggak disimpan, maka kita siapkan dulu, kita copy dan paste. Yang passwordnya juga copy, kita paste. Kemudian kita klik, saya bukan robot. Kemudian login. Alhamdulillah bisa masuk. Nah ini. Maka untuk semester genap ini insya Allah lebih mudah daripada yang semester ganjil. Nah, sebenarnya ya mudah semuanya, tapi yang semester genap ini tinggal melanjutkan saja. Langkah yang pertama yang perlu kita perhatikan, langkah pertama itu adalah kelembagaan. Kelembagaan tentunya kalau profil itu nggak ada perubahan ya, mestinya karena itu mengikuti yang semester ganjil. Dan yang pertama, yang kedua yaitu adalah mudirnya. Ini, mudir ini pastikan yang semester genap 2025 atau 2026 genap ini muncul. Pastikan dulu. Nah, dipastikan. Kalau sudah dipastikan muncul, baru kita lanjut ke, biasanya ini secara otomatis ya, biasanya. Lanjut ke data ustadznya. Daftar ustadz ini. Biasanya kalau di data ustadz ini perlu kita ubah. Karena biasanya di daftar ustadz ini ada yang perlu kita lengkapi. Contoh kalau ingin tahu, kita lihat di monitoring. Daftar ustadz di monitoring kan tugas utama biasanya. Nah, tugas utama merah. Maka kalau tugas utama ini merah, kita harus diubah dulu, diupdate dulu di daftar ustadz. Kemudian diubah data, cari tugas utamanya, ditambahkan tugas utamanya apa? Nah, biasanya tenaga pendidik tugas utamanya. Simpan. Oke. Tinggal tutup. Tugas utama berhasil disimpan, tutup. Yang kedua, lihat lagi di data Ustadz. Nah, tadi kan yang Ida Latifatul Zaruk tadi yang dirubah ya. Kalau masih tetap merah, coba di refresh dulu biasanya. Di refresh. Kalau masih tetap, dilanjutkan dulu nggak apa-apa. Bisa juga dilanjutkan. Nor sekarang. Tugas utama. Tambah. Tugas utamanya adalah tenaga pendidik simpan. Oke. Berhasil disimpan. Tutup. Kemudian daftar Ustadz. Minornya sudah. Sekarang ana lailatul. Coba. Kemudian tugas utama. Tugas utama. Tambah tenaga pendidik. Simpan. Kemudian tutup. Berhasil.
Balik lagi, daftar Ustadz. Pokoknya diisi dulu semuanya. Diisi dulu. Sekarang ubah data lagi, Firatul Ismi. Tugas utama, tambah tenaga pendidik. Simpan. Oke. Sip. Selesai, tinggal kita refresh dulu. Nah, kita monitoring dulu. Dilihat di monitoringnya, kalau sudah di refresh, tinggal dilihat tugas utamanya. Masih merah, oh masih merah. Kalau masih merah, jangan khawatir. Bisa lihat juga dikonfirmasi dulu. Konfirmasi, kira-kira bisa enggak? Ah, bisa. Nah, terkadang gini, terkadang kalau sudah merah, kita kan bingung. Bahkan sudah diselesaikan semuanya kan ya, sudah diubah tadi tugas utamanya. Nah, kalau merah, mestinya ini tidak akan bisa untuk dikonfirmasi. Tapi kalau dikonfirmasi itu bisa untuk dilanjutkan, insya Allah akan bisa. Di sini juga akan insya Allah akan berubah, data apa? Data ustadznya akan berubah. Nah, tugas utama sudah berubah, warna hijau. Nah, gini, pokoknya kalau seumpama sudah Anda yakin, benar-benar yakin kalau tugas utama itu sudah diganti, walaupun di situ masih merah, maka pastikan di refresh terus. Jangan khawatir, insya Allah akan berubah nanti. Nah ini juga di daftar santrinya sudah hijau semuanya. Tadi kan merah di daftar Ustadz ini. Saya juga cek di monitoring, sekarang sudah berubah warnanya yang merah tadi di tugas utama juga berubah warna tugas utama juga sudah lengkap dan bersama. Udah ya, kalau sudah diselesaikan yang data Ustadz dirubah semuanya tugas utamanya atau diupdate, maka kita langsung ke konfirmasi. Konfirmasi di sini yang pertama ya kelembagaannya. Kelembagaan ini harus kita konfirmasi. Ini saya ganti dulu, saya rubah dong, saya pindah dulu bawah. Maaf. Geser ke bawah, langsung kita konfirmasi. Centang, oke ya. Setelah kelembagaan, kita masuk ke sarana prasarana. Sarana prasarana kita centang, konfirmasi, ya. Masih loading masih ada. Ditunggu aja dulu, oke. Kita masih menunggu. Masih munyer. Nah, oke, sudah berhasil. Kita setelah sana sudah, kita masuk ke santri. Santri, kemudian kita centang, kemudian oke, konfirmasi, iya, berhasil. Kemudian kita ke Ustadz, kemudian kita centang, juga ini saya agak sedikit ke atas. Konfirmasi, iya, nah, semuanya sudah. Kemudian kita berita acara. Berita acara ini perlu kita ketahui, ini adalah langkah hampir terakhir. Kita mencetak BAP. Mencetak BAP yang sudah kita konfirmasi dari awal sampai akhir tadi, hasilnya di sini nanti. Kita cetak BAP-nya kan? Ini langsung tertulis secara otomatis.
Kemudian BAP ini Anda bisa langsung di print, kemudian ditandatangani. Setelah ditandatangani, diberi stempel lembaganya. Setelah distempel, itu kemudian nanti diupload di paling bawah ini, upload BAP. Kemudian diupload, terus dicari tadi BAP yang sudah ditandatangani dan juga sudah stempel. Setelah itu kemudian nanti akan terupload. Di sini warnanya akan muncul seperti ini, warnanya warna hijau, gitu ya, kalau sudah terupload. Setelah itu, kalau ingin mendownload data santri, kita klik di laporan ini. Laporan ini. Diklik laporan data santri. Nah, mestinya ini secara otomatis muncul. 25/2026 mesti benar. Kita ekspor data. Kemudian centang, oke. Maka data santri dengan secara otomatis dari emis akan terdownload. Kemudian kalau ingin ngecek datanya, langsung dibuka mawon, diklik saja. Nah, ini data santri yang langsung murni dari data emis. Anda nggak usah ngetik manual. Seperti kalau ke manual nanti kelamaan, langsung di-download saja yang ada di data emis. Begitu juga kalau Ustadz, ya sama. Ustadz juga seperti itu, diekspor data, nanti centang, oke, langsung tertulis otomatis. Mungkin yang bisa saya sampaikan hanya ini saja. Yang intinya adalah harus telaten dan sabar, dan juga harus benar-benar ada kemauan terkait dengan untuk update emis. Insya Allah, kalau selalu update emis, ganjil, genap, rutin, insya Allah akan lancar semuanya, tidak ada permasalahan. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.